Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini Sabtu 1 Oktober 2022, kita memperingati kesaktian Pancasila dan kita datang ke Sasmita Loka Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ibu Amelia Yani, putri sulung dari Jenderal Ahmad Yani. Atas permintaan kita, beliau nanti akan bertemu, menerima kami mewakili Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, di mana SOKSI ini lahir dan bergerak berjuang tidak lepas daripada dukungan peran strategis TNI Angkatan Darat di bawah komando Jenderal Ahmad Yani ketika itu. Dan kita mengenang jasa-jasa beliau dalam perjuangan SOKSI, perjuangan bangsa, khususnya menghadapi ancaman PKI komunis ketika itu, untuk mengawal NKRI berdasarkan Pancasila. Dan sebagaimana kita bisa baca di sini, sampai liang kubur ku pertahankan Pancasila. Jadi Jenderal Yani bersama jenderal-jenderal lainnya, pahlawan revolusi kita, merupakan simbol daripada bagaimana mereka berkorban demi mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila. Dan kita semua sebagai bagian daripada penerus perjuangan beliau-beliau tentu senantiasa harus untuk meningkatkan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga, mengawal, dan melaksanakan Pancasila itu sesuai dengan Sudah lama sebenarnya, 2 tahun lalu ada ide kita membuat film pemberontakan G30S seluruh Indonesia, utara pada kita nonton aja gitu kan. Ternyata punya akses, tidak telepon masuk berapa hari lalu. Atas perkenannya menerima kami mewakili Dewan Pimpinan Nasional SOKSI. Ingin sekali dari dulu sebenarnya bisa bertatap muka, bersilaturahmi dengan kenapa? Karena kami menyadari sejarah dan menghargai dan tidak meninggalkan sejarah. Karena sejarah ini selain dari kami dengar langsung dari Pak Soeharto, pendiri SOKSI, juga dari beberapa tokoh senior antara lain asistennya Bapak Almarhum Pak Ratu Prawira Negara Sah, ya, beliau asisten Pak dulu waktu Bapak Menpangan, dan juga dari senior-senior lain, tahu saya Pak, ya, senior-senior SOKSI juga membaca buku sejarah. Jadi bahwa SOKSI ini lahir dan berjuang sangat erat dan tidak terlepas daripada peran besar strategis dari TNI Angkatan Darat di bawah komando Menpangan Bapak
Jenderal TNI Ahmad Yani. Jadi kalau boleh kami sedikit kutip baik yang kami dengar dari senior tadi Pak Suhardiman khususnya. Jadi dulu Pak Suhardiman itu sangat dekat sekali dengan Bapak. Pak Alamsyah bilang pernah briefing Menpangan kepada staf termasuk Pak Alamsyah dan beberapa jenderal lainnya itu briefing oleh Pak Yani. Kemudian seringkali memanggil Pak Hardiman dengan panggilan akrabnya Black. Oh, Black. Suruh minta Black lanjutkan. Dia sering manggil Black itu. Oh, iya. Jadi saya tahu Black itu dari Pak Alamsyah. Black ya. Nah, itu panggilan kesayangan. Jadi Pak Hardiman ini anak emasnya Pak Yani. Saya anaknya loh, Mas. Oh iya. Mas malah. Iya. Ini Pak Alamsyah. Saya baca buku yang ditulis oleh Julius Spohr, judulnya G30S PKI, Fakta atau Rekayasa. Dia tulis itu bahwa Pak Suhardiman itu adalah sahabat sahabat pribadi ya bagaimana, sangat dekat. Jadi memang Soksi ini direstui, didukung oleh Pak Yani, dan namanya sebelumnya PKPN, Perusahaan Karyawan Perusahaan Negara, Persatuan Karyawan Perusahaan Negara, PKPN, berubah menjadi Soksi pada Desember 1962. Nah, itu perubahan itu seiring dengan isu yang digulirkan PKI tentang angkatan kelima, mempersenjatai buruh dan maka berubahlah ini dari Soksi, direstui oleh Pak Yani, dan itulah menurut Julius Spohr pertama kali secara terbuka Jenderal Yani berhadapan dengan PKI. Karena Soksi ini, Soksi ini diharapkan menandingi Soksi PKI, dan PKI di situ ditulis oleh Julius Spohr terkejut kok Yani berani menjamak buruh, padahal mereka merasa buruh ini mereka kuasai, mereka lah penguasa buruh dan tani. Jadi diklaim lah. Ya. Jadi ini kok berani. Nah, tentu kan ada sebab. Disitulah mulai Soksi vis-a-vis berhadapan dengan PKI. Dan atas dukungan moral dari TNI Angkatan Darat melalui Bapak, Soksi cepat berkembang ke seluruh tanah air. Harus berani kita, karena kalau enggak nanti siapa yang akan meneruskan gitu. Soalnya ada juga cerita bahwa jenderal-jenderal itu memang mau ditangkap untuk dihadapkan ke Bung Karno. Tapi ya, di situ aja kenapa? Ya tadinya saatnya saya dulu gitu, tidak akan dibunuh, tapi dihadapkan. Ya. Aku sih lah, kalau tidak dibunuh, kalau dibayar yang bayar, nah itu aja, ya kan? Nanti Desember kami karena kami ada di lama dan semangatnya. Bukan, kita 2022 ini Pak Yani di dalam catatan ada 15 juta. Itulah 5 jenderal yang dibunuh itu selain banyak. Gitu bapak saya nggak ada sebutin. Perempuan masuk dulu belakang sudah cinta loh. Tapi orang yang jam 1 yaitu kemarin
Ya aku saja Pak. Jadi aku Mas aku. Udah kesel. Dia menulis di sini putusan rapat komando tertinggi Koti ya. Dulu kan Panglima Kotinya Bung Karno, bilang bapak saya kepala staf. Di sini apa? Sangu nulis. Angkatan Darat selalu diisukan ini dan itu politik Bung Karno karena mungkin kan dipojokkan terus